Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raffi Bagussalam. Di sini saya akan menjelaskan tentang membuat akun baru pada Windows 10. Baiklah, langsung saja di sini pada pencarian Windows, kita akan mengetikkan setting. Ini dia keluar. Nah, ini klik setting. Nah, pada jendela setting kita akan mengklik akun. Oke, akun. Pada akun kita akan mengklik lagi family and other user. Oke, ini family and other user sudah. Selanjutnya kita akan menambahkan orang lain, someone else to this PC. Kita akan menambahkan orang lain pada PC ini. Oke. Kita tunggu sampai jendela muncul. Oke, pada jendela how this person sign in, kita akan memasukkan email atau nomor akun Microsoft daftar. Tapi di sini kan kita nggak punya, kita mau buat. Oke, kita akan klik ini. I don't have this person sign in information. Saya tidak punya informasi masuk ke dalam ini. Oke. Kita tunggu sebentar. Oke, selanjutnya kita akan membuat akunnya. Oke, kita klik yang ini. Kita pilih yang tambahkan pengguna tanpa akun Microsoft. Jika muncul sudah jendela membuat user untuk di sini, oke, kita akan memasukkan 3 kolom ini. Semuanya ini harus isi, nggak boleh ada yang kosong. Oke, kita mulai dari nama. Contohnya ya, Siska. Oke, lalu kita akan masukkan passwordnya 13 11 1998. Ini contohnya ya, tapi kita harus memasukkan yang paling aman. Jangan sampai tanggal lahir 13 11 1998. Ya udah. In case you forget your password, pada kasus jika kalian lupa passwordnya, ini harus diisi. Security question 1. What's your first pet name? Apa nama dari hewan peliharaan Anda? Jawab Budo. Oke, pertanyaan kedua. Di mana kota Anda dilahirkan? Oke. Lalu pertanyaan ketiga, what was your childhood nickname? Misalnya Ika. Oke. Nah, ini sepertinya ini option ya, pilihan bisa diisi atau enggak. Terus selanjutnya kita klik next. Kita kembali ke jendela user yang awal. Nah, sudah nih. Sekarang sudah muncul. Nah, kita akan klik akun tadi yang telah kita buat. Kita akan mengubah tipe akunnya. Di sini kita bisa pilih apakah pengguna standar atau administrator. Akan mengubahnya ke administrator. Oke, kita klik OK. Sudah selesai. Nah, itu tadi untuk membuat akun pada Windows 10. Nanti pada saat kita masuk ke laptop, kita bisa masuk sebagai IP atau Siska atau akun sebelum ini dibuat pada laptop ini. Oke, sekian untuk membuat akun baru pada Windows 10. Baik, ini saya akan melanjutkan membuat akun lokal baru pada Windows 7. Di sini kita akan mengklik start. Sekarang kita ada di Windows 7, kita klik start, lalu pilih control panel. Oke, control panel. Oke, setelah kita klik control panel, kita akan pada view by ini kita pilih small icon, kita klik small icon. Oke, lalu kita cari user akun. Oke,
user akun, lalu kita klik. Oke, setelah klik user akun, let's manage another akun. Oke, ini another akun, lalu klik here new akun. Oke, membuat akun. Setelah itu enter username and password dan akun lalu gitu. Oke, kita akan masukkan nama akun. Oke, misalnya Anissa. Oke, kita pilih administrator. Lalu kita klik membuat akun. Please type a different name. Oke, saya cek. Oke, sudah. Anissa sudah jadi. Oke, kita bisa buat password. Oke, passwordnya kita bisa masukkan misalnya Anissa. Lalu kita open juga. Oke, sudah jadi. Itu cara untuk membuat akun lokal baru pada Windows 7. Nanti kita akan melanjutkan ke Windows 8. Baik, di sini saya akan melanjutkan untuk membuat akun pada Windows 7 dan 8. Yang pertama Windows 8. Oke, pada Windows 8 kita akan menggunakan VirtualBox ya, karena saya hanya punya dua laptop, yang satu terinstall Windows 7 dan yang satu terinstall Windows 10. Di sini Windows 8-nya saya install pada virtual machine. Oke. Nah, pada Windows 8 ini kita akan mengklik start. Nah, start. Lalu kita cari control panel. Oke, control panel, lalu ini klik. Nah, sudah kan? Pada view by ini kita harus menulis small icon. Pastikan yang tercentang small icon agar semua kelihatan. Lalu kita akan klik user akun untuk membuat akun baru. User akun. Oke. Nah, selanjutnya kita akan mengklik manage another akun. Manage akun lainnya. Oke, ini. Nah, untuk membuat akun baru, kita akan klik ini, add a new user in the PC setting. Oke, nah, lalu klik tambahkan akun baru. Lalu pilih masuk tanpa akun Microsoft. Nah, selanjutnya klik lokal akun. Nah, lalu masukkan namanya. Contoh Mary. Oke, passwordnya 12345. Oke, lalu masukkan kembali passwordnya 12345. Lalu password hint-nya atau password seperti penggantinya. Oke, masukkan 54321. 54321. Oke. Lalu kita klik next. Oke. Apakah ini adalah akun anak? Oh, bukan. Lalu kita klik finish. Setelah klik finish, udah jadi akun baru pada Windows 8. Oke. Itu saja untuk cara membuat akun baru pada Windows 8. Selanjutnya kita melanjutkan pada Windows 7. Baik, kita akan melanjutkan step 1 bagian 2, yaitu mengecek Windows Update. Oke, setelah menginstal sistem operasinya Windows, di mana kita bisa menggunakan Microsoft Windows Update untuk men-scan software-software baru atau install service pack dan patches. Oke, untuk masuk ke jendela Windows Utility, kita ketikkan update. Oke, update. Ini dia.
check for updates. Lihat. Check for update. Sedang membuka. Oke. Windows Update akan keluar jendelanya. Nah, kita bisa mengecek for updates untuk meng-scan Windows Update yang kebutuhan terbaru. Kalian setelah mengecek ini, kalian bisa melihat informasi yang hilang tentang updatean yang dibutuhkan diinstal, atau kalian bisa memilih update untuk install dan setelah itu merestart kembali laptop, lalu akan keluar akan terlihat perbedaan hasil dari mengupdate Windows Update. Oke, kita akan klik check for updates. Jadi sementara mencek ya untuk Windows Update. Oke, kita pause saja ya karena saya sudah pernah mengupdate belum lama ini 7 hari yang lalu. Oke, kita bisa melihat apa hasil story update kita yang lalu. Oke, ini contohnya seperti ini yang pernah saya update. Oke, fitur update terbaru dari Windows 10 berhasil diinstal. Oke, ini kualitinya. Oke, itu saja sih kalau misalnya kita mengupdate Windows 10. Nanti akan keluar hasilnya seperti ini. Apakah ada yang terbaru, terupdate atau tidak? Baik, di sini saya melanjutkan pada step 2, yaitu mengecek permasalahan device. Oke, setelah menginstal, kita akan memastikan semua hardware terinstall dengan baik, di mana kita akan melihat pada device manager apakah dia terinstall dengan baik atau kita akan mengupdate driver tersebut. Oke, untuk membuka device manager, kita akan mengetikkan pada search box ini, search box Windows, device manager. Oh, ini udah kebuka. Oke, device manajernya udah terbuka. Oke, ini dia. Pada komputer kita ini device yang terinstall. Ada beberapa kategori device. Lalu kita jika ada device, contohnya misalnya sound, audio, and game control. Jika ada device salah satunya di sini yang ada tanda segitiga kuning, itu namanya peringatan bahwa perangkat itu ada yang bermasalah. Untuk melihat permasalahan di deskripsi dari permasalahan device tersebut, kita bisa mengklik, misalnya kita akan klik ini, klik kanan pada device. Setelah kita klik kanan, kita akan memilih select property. Kita akan pilih property. Jika ada tanda circle with download pointing, ada tanda kayak lingkar abu-abu dengan download pointing arrow, indikasi with device disable. Ini enggak ada ya. Jadi ini statusnya device is working properly. Device ini berjalan dengan baik. Oke, berarti nggak ada masalah. Oke, selanjutnya katanya di sini dibilang kita juga bisa mengklik kanan device ini. Nanti ada pilihan, yaitu kita bisa mengupdate driver. Apakah kita bisa mematikan driver atau menguninstall driver. Oke, jika perangkatnya di disable atau dimatikan, kita bisa mengenablekan device. Nah, ini keadaan enable. Oke.
Selanjutnya kita akan memilih salah satu device. Contohnya ini, kemudian kita double klik. Oke, nanti akan banyak pilihan tab. Di sini kita akan mengklik tab drivernya. Pada pilihan tab drivernya ini ada beberapa pilihan. Pilihannya semacam detail driver, update driver, disable device, dan uninstall. Oke, itu saja yang ada pada driver tab ini. Oke, saja untuk mengecek permasalahan dari perangkat atau device tadi pada Windows.